Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi monitor di Redis. Nah, kadang-kadang ada kasus di mana misalnya ada masalah antara komunikasi aplikasi kita sama Redis. Nah, setelah misalnya terjadi masalah, biasanya yang pengen kita lakukan adalah mendebug aplikasi kita atau juga Redis. Nah, jadi misalnya kita pengen tahu perintah apa sih yang dikirim misalnya dari si Redis, dari aplikasi kita ke Redis. Apakah benar sudah perintahnya sudah benar atau kok ternyata salah gitu ya. Misalnya kita ngirim data ke Redis, kok di Redis datanya nggak ada gitu. Apakah benar si Redis menerima perintahnya? Dan apakah benar kalau menerima perintah datanya yang dikirim ke Redis itu benar? Nah, kalau kita ada kasus seperti ini enak banget di Redis. Redis itu ada fitur yang namanya monitor. Jadi nama fiturnya adalah monitor. Fitur ini sederhananya adalah dia bisa memonitor semua request yang masuk ke Redis server. Jadi apapun perintah yang kita kirim ke Redis server, si Redis server bisa memberitahu perintahnya apa aja. Nah, dengan menggunakan fitur monitor itu, kalau kita ada masalah untuk mendebug dan kita pengen tahu perintah-perintah yang diterima sama si Redis server, itu bisa kelihatan semuanya. Jadi saat aplikasi kita nyala, kita coba kirim data dari aplikasi kita, nanti kita bisa kelihatan di Redis-nya. Datanya emang perintahnya kekirim atau enggak. Nah, kalau tiba-tiba enggak masuk ke Redis, berarti kita tahu masalahnya di aplikasi kita. Gagal ngirim ke Redis. Nah, untuk ngelakuin operasi monitor itu sederhana. Kita cukup mengetikkan kata monitor, ya. Maka secara otomatis si Redis akan nge-monitor semua request masuk ke Redis. Jadi sederhana banget. Cukup ketikkan monitor. Udah, selesai. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, di sini kan saya udah punya dua ya. Jadi di sini ada Redis, di sini ada Redis. Saya clear dulu. Nah, oke. Di sini misalnya saya pengen ngelakuin monitor. Cukup saya ketikkan monitor. Enter, maka Redis-nya akan istilahnya nge-freeze ya. Bukan nge-freeze ya, jadi kayak nggak ada respon. Kenapa? Karena ya emang dia udah mulai ngelakuin monitor. Kita nggak bisa masukkan perintah apapun lagi di sini. Nah, makanya saya di sini buka dua terminal. Nah, di sini saya akan mengirim perintah ke Redis server yang sama. Misalnya set echo set Kurniawan set Kanedi. Saya mengirim 3 perintah. Nah, di sini lihat kita bisa lihat si Redis server menerima perintah apa aja dari kliennya. Nah, ini bisa dilihat. Oh, dia menerima perintah set dengan key-nya echo dan value-nya echo. Lalu di sini kita bisa lihat kliennya ada di mana. Ini lokasi kliennya. Nanti kita akan bahas detail di bagian client information. Tapi intinya adalah kliennya. Dan di sini adalah informasi waktu yang diterima sama si server ketika ada perintah ini masuk ke servernya. Jadi apapun yang kita kirim ke sana, misalnya keys, ini ada di sini. Jadi bukan datanya yang ditampilkan, tapi perintah yang masuk ke Redis servernya. Ini jadi cocok banget untuk ngelakuin debug ketika ada problem integrasi antara aplikasi kita dengan Redis. Jadi apapun yang kita kirim, itu di log di sana. Jadi select 1, misalnya select 2, pindah database, terus keys. Jadi ini nggak peduli database manapun akan keluar. Lihat, seperti ini. Jadi nggak peduli. Kita ngelakuin monitor, misalnya ini kan di database 0 ya, tapi tetap dia keluar. Jadi nggak peduli di database manapun. Set echo, ini kan di database 2, tapi lihat di sini tetap keluar, walaupun saya ngelakuin monitor di database nomor 0. Dan di sini ada informasinya, ini database 0. Dan ini operasinya database 1, ini operasinya database 2. Jadi ini enak banget untuk ngedebug aplikasi kita ketika ada masalah integrasi sama Redis. Jadi cukup nyalakan monitor, nanti kita bisa lihat apa aja yang diterima sama si Redis server. Kalau misalnya udah selesai, kita cukup menggunakan Ctrl+C untuk menghentikannya. Cuma kalau dengan Ctrl+C otomatis keluar Redis ya, Redis client. Jadi kita harus masuk lagi Redis CLI -h localhost. Enter. Nah, jadi seperti itu pembahasan tentang fitur monitor di Redis.